Yo, balik lagi sama gua di channel Bramatin. Sesuai janji di pagi hari tadi ya, gua udah upload ya untuk video altcoin yaitu BNB dan juga Uniswap. So sesuai janji malam akan saya upload untuk atau bahas ya Bitcoin, dan baru pulang kemudian makan beberes langsung kita record teman-teman. Dan sekarang ini kita lihat market merah merona ya, malam merah ya, malam merah berdarah atau apalah sebutannya teman-teman ya. Kita lihat merah merona ya, malam merah merona menjelang halving teman-teman, yang waktunya semakin dekat. Kita lihat Fear and Greed Index masih di level 75, dan apakah ya menjelang halving kita benar-benar mendapatkan koreksi? Kita akan coba bahas di video kali ini ya. Before kita bahas, saya akan sampaikan sedikit lah. Ini ada news event juga teman-teman, diupdate belum lama ya. Ini dari Hong Kong ya, yang akan mengapprove untuk spot ETF baik baik Bitcoin maupun Ethereum ya. Ya secepatnya di hari Senin besok ya. Besok kan Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari ini kan hari Jumat teman-teman ya, kurang lebih tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi apakah memang ini membawa dampak yang positif? Tentunya positif, tapi seberapa besar impactnya ya kita sama-sama tidak tahu ya. At least kita tahu nih teman-teman, untuk hari Senin ini untuk approval dari Hong Kong ya, spot ETF Bitcoin dan Ethereum ini besar chance-nya di hari Senin ya. Hopefully nggak di prank dan ya bisa aja untuk sekarang kan Jumat, Sabtu, Minggu market di shake out dulu gitu ya. Dan waktu hari Senin malah nanti market mulai menghijau ya. Jadi selalu seperti yang saya sampaikan, kita selalu bersiap untuk skenario terburuk. Kalau misalkan kena shake out dulu, yang market koreksi dalam waktu singkat, mungkin cuma 1-2 hari, kemudian hari ketiga, hari keempatnya udah recover, ya at least waktu dia drop atau dump lumayan dalam, ya seperti yang udah sering kita bahas juga, atau udah banyak orang ekspektasikan ya, sampai 20% dan lain sebagainya, ya kita udah bisa buyback ya, atau DCA lagi di altcoin kesayangan teman-teman sekalian. Oke. Sebelum kita bahas ke time frame kecil, ini weekly dulu teman-teman ya. Kita bahas weekly ya. Weekly sebenarnya ya dia cuma bermain di range ini aja, sideways di sini-sini aja. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini bisa terulang loh teman-teman. Dimana ini pergerakan dari 4 Desember sampai akhir Januari ya 2024, sideways doang ya. Dan pas dia nge-push ke atas, dia nggak benar-benar mampu break dan akhirnya koreksi. Kita bisa lihat juga nih ya, dari top to the bottom ini kurang lebih 21% ya, sekitar 20% lah teman-teman ya. Walaupun akhirnya dia lanjut naik lagi, dan skenario ini bisa terjadi untuk Bitcoin secara weekly ya. Sempat naik strong, bikin tail candle doang, turun juga, bikin tail candle, kemudian lanjut naik ya. Jadi kemungkinan terjadi hal seperti ini di Bitcoin ya, menjelang halvingnya itu chance-nya besar lah teman-teman, bisa kejadian seperti ini lagi. So kalau kita ukur juga ya, dari top lah, kan highest-nya di sini ke ya sekitar 20% lah ya, at least dia balik lagi nih teman-teman ya. Ini pas nih 20%, ini di tail candle pada 4 Maret 2024. Ini di sekitar area 58.900, 59.000 ya, which is ini target secara daily yang udah beberapa kali juga saya sampaikan gitu ya. Jadi make sense teman-teman ketika nanti kita mendapatkan koreksi, atau ya koreksinya cuma sekedar candle aja ya, bikin buntut ke bawah, close di atas, kemudian lanjut rally lagi gitu ya. Jadi overall nggak seperti yang kebanyakan orang kira, wah ini udah reject nih ya, wah potensi dia akan dites dulu sebelum lanjut naik ya. Kan kurang lebih seperti itu normalnya biasanya. Tapi ya dia cuma sideways aja nih teman-teman, cuma sideways di range ini aja ya, create base aja kemudian lanjut naik ya. By the way ini secara weekly, tentunya kalau kita yang trading harian ya, wah lihatnya udah naik turunnya wah gila-gilaan banget. Tapi kalau secara weekly ya udah di sini-sini aja bro, nggak dapat retracement kok ke 31-33 ribu ya, malah lanjut naik lagi ya. Jadi kejadian serupa bisa aja terjadi, dia cuma sideways doang, bikin tail candle sebelum dia lanjut rally lagi ya, mengejar 80 ribu, 90 ribu, 100 ribu dolar ya. Itu untuk si Bitcoin secara weekly. Jadi ini another perspektif yang menurut saya juga masih masuk akal banget lah ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini.
Kemudian sebelum saya bahas secara daily, ya tadi juga ada saya sharingkan juga ya teman-teman di Telegram gratis saya. Ya, jadi Telegram free saya free cuma satu. Ya, ada di link deskripsi bawah video ini free, teman-teman. Update-nya hampir setiap hari coba saya update ya. Dan namanya ini ya Brian Martin Crypto Channel. Ya, subscribernya ini sekarang ini posisi di 377. Berikut dengan bio-nya, teman-teman. Tuh, ya. Jadi kalau misalkan selain ini ya berarti palsu lah, bukan saya ya. Ini cuma satu doang grupnya. Jadi yang mau join silahkan ya. Oke, intermezzonya sudah. Kita bahas lagi secara daily. Nah, ini adalah pembahasan daily, dimana waktu itu juga sempat saya sharingkan. Untuk skenario terbaik Bitcoin adalah setelah dia mampu break, retest, kemudian dia melanjutkan rally-nya kembali. Ini adalah good skenario si Bitcoin untuk lanjut rally. What if? Ya, ketika orang-orang sudah mulai lanjut FOMO lagi, ya kita mendapatkan koreksi kembali, ya drop masuk ke kotak ajaib, dimana mungkin sebagian orang gitu ya masih belum siap dengan skenario buruk ini, di shake out dulu market, ya orang-orang udah cut loss, wah ini kayaknya bakal balik lagi nih ke 50.000, wah ini bakal balik lagi ke 30.000 gitu ya. Orang-orang ketika nggak siap, malah dari area sini gitu ya mendapatkan reversal kembali untuk lanjut naik, dimana ini juga sudah saya sampaikan nih tadi secara weekly. Jadi kemungkinan untuk daily-nya kita mendapatkan gambaran seperti ini ya. Wah, kalau kayak gini gimana dong, turun dalam dan sebagainya. Justru ini buy the dip ya, kesempatan yang baik banget khususnya untuk altcoin ya. Jadi kita udah balik lagi, saya udah ucapan berkali-kali, ini kita masa transisi dari bear ke bull gitu ya. Ini dip kita DCA. Ya tentunya juga DCA nggak asal-asalan juga teman-teman ya. Nggak cuman wah contoh XRP di harga 6.200 rupiah. Wih, turun ke 6.100, gue beli. Turun ke 6.000 rupiah, gue beli. Nggak kayak begitu juga kan. Kita harus lihat juga untuk si Bitcoinnya dan beberapa area-area krusial atau support kuatnya gitu ya, baru dipertimbangkan untuk buy, bukan selisih DCA yang kecil-kecil seperti itu ya. DCA juga ada teknik dan nggak sembarangan juga teman-teman ya. Jadi overall masih sama, tinggal kita lihat aja Jumat, Sabtu, Minggu ini apakah memang kita mendapatkan another correction atau bahkan malah dump teman-teman ya, masuk ke box ajaib. Dan mulai minggu depan market mulai recover karena salah satu kabar baik ini dari Hong Kong teman-teman. Ya kalau saja ini nggak digocek lagi ya teman-teman, sesuai plan lah, mulus lah jalannya ya. Jadi selalu bersiap untuk skenario terburuk ya. Dan key level untuk si Bitcoin saat ini balik lagi di box hijau itu di sekitar 68.000 sampai 69.000 dolar. Kalau dia loss dari area situ, dia akan coba visit ke area lebih bawah di sekitar 65.000 sampai 66.300 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dulu untuk si Bitcoin sejauh mana dia turun atau bahkan dia breakdown ya dari triangle pattern ini. Kemudian kalau itu yang terjadi, adanya chance lah untuk dia terburuknya akan visit ke box ajaib ini ya. Itu secara daily. Minimal kalau kita lihat time frame 1 jam teman-teman ya, time frame 1 jamnya di sini dia ketika kemarin ini drop ya, nge-grab likuiditas bahkan sampai 67.500, kemudian mendapatkan recovery sampai tadi pagi ya, balik lagi ke box putih ini. Sebelumnya ini menjadi resisten yang cukup strong lah pada pergerakan Bitcoin semenjak 25 Maret sampai per hari ini. Walaupun ini sebelumnya sempat di break tapi gagal dipertahankan ya teman-teman. Dan ini juga terbentuk seperti mini double top. Ini top 1, top kedua. Dan area neckline-nya itu di area ini nih. Nah, area neckline-nya itu di sekitar 69.600-an dolar. Ini udah terbreakdown. So, kalau teman-teman yang suka pattern, kita bisa ukur juga ya target maksimal penurunan kalau kita ukur berdasarkan atau menggunakan pattern double top ya. Bagian bawahnya ini akan mengejar area 67.900 ya, box hijau bawah inilah, sekitar area ini yang akan coba di visit kembali. Atau di lowestnya kita bisa gunakan area ini. Akan saya marking dulu teman-teman. Nah di sini ya, waktu dia bisa dibilang nge-grab liquidity sebelum lanjut naik ya. Ini di sekitar 67.500-an, 67.600-an dolar. Jadi kalau misalkan area ini aja nih dijebol teman-teman ya,
chance untuk si Bitcoin bahkan balik ke $62.000 itu besar teman-teman. Ya, karena kita bisa lihat progresnya ini naik bertahap, naik ya. Cuman terhadap area ini false break, turun. Ketika turun pun naiknya lumayan juga nih teman-teman. Tapi balik reject lagi nih, double top. Ya, ketika price ini menghampiri area ke swing low terakhir di tanggal 6 jam dan nggak mampu ya untuk mempertahankan momentumnya untuk lanjut naik, maka selling pressure mungkin bisa masih berlanjut dan orang-orang wah ini kayaknya bakal bisa lanjut turun. Orang udah bisa aja nge-trigger orang-orang untuk berbondong-bondong jual, teman-teman. Pertanyaannya, ketika defisit kembali di beberapa area krusial tadi, ya, apakah mendapatkan reaksi buy atau tidak? Ya, balik lagi, ketika tidak adanya reaksi buy, dia mungkin ngejemput order, ya, grab likuiditas lebih bawah lagi before dia melanjutkan penguatannya, seperti pembahasan secara weekly tadi. Ya, ingat ataupun saya tandain dulu deh teman-teman yang ada di sini. Ya. Ketika momen ini pun pasti banyak yang takut. Ya, ini kita lihat secara weekly. Bagaimana kalau secara daily? Nah, ini teman-teman. Ini drop. Wah, ini udah breakdown nih. By the way, ya. Di area ini udah breakdown, teman-teman. Bisa aja dia naik retest sebelum lanjut turun lagi. Malah recover, teman-teman. Ya, lanjut pump. Ya, kejadian serupa bisa terjadi juga. Ketika udah visit beberapa area support, wah nggak ada reaksi buy, turun lagi, wah nggak ada reaksi buy, wah turun lagi nggak ada reaksi buy, wah areanya juga jebol, wah aduh ini kayaknya ke 50.000 deh. Nah, ketika orang-orang nggak siap, malah nanti market recover. Ya, jadi selalu siapkan dana cadangan untuk teman-teman yang mau melakukan DCA. Kemudian pembahasan terakhir juga ya, ini Bitcoin dominance, kita lihat juga, jadi sudah break dari range resisten terdekat di 54,61 sampai 54,72%. Ya. Ini sempat nge-spike, makanya altcoin itu merah merona, ditambah sekarang lagi teman-teman ya. Ditambah Bitcoinnya sekarang udah turun. Kemudian Bitcoin dominance ini masih cukup strong. Oh, udah altcoinnya makin kecekik teman-teman ya. Malam merah merona ya untuk altcoin. Ya. Jadi next area target itu di sekitar 54,96 sampai 55,23% untuk si Bitcoin dominance. So, kalau misalkan dari Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin ini masih melanjutkan penguatan sampai ke level area ini, maka untuk altcoinnya masih akan lemes, teman-teman. Ya, nggak bergairah. Ya, jadi udah siap-siapan mental juga buat teman-teman yang mungkin lagi udah ada sangkut, atau juga siapkan mental lah, teman-teman ya. Beranikan diri ketika diskon itu datang, ya kita bisa melakukan DCA kembali, akumulasi kembali. Ya, jadi nanti ketika market sudah siap rally kembali, ya udah kita ada muatan udah nggak bingung. Wah, gue belum beli nih, masih bisa beli nggak ya? Wah, harganya udah naik, udah telat belum ya? Nggak seperti itu lagi, teman-teman ya. Oke, jadi semangat buat teman-teman semuanya. Terakhir, saya juga mau remind juga teman-teman, saya juga adakan polling gitu ya di Telegram saya. Kalau misalkan banyak yang setuju saya live streaming, mungkin live streamingnya antara besok atau lusa. Tentunya malam, nanti akan saya info lagi di grup Telegram yang gratis ini. Ya, linknya ada di deskripsi bawah video. Oke, jadi palingan itu aja yang saya sampaikan. Nanti di live streaming kalian bisa request juga lah untuk outlook ya di koin-koin kesayangan kalian. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.